Anda kembali bersama kami dalam segmen Money Talks dan saat ini kami masih bersama dengan Direktur Utama PT BRI Manajemen Investasi, Bu Tina Melina. Bu Tina, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Tadi kan sempat Anda sebutkan begitu ya bahwa sebetulnya masih banyak ada segmen-segmen yang menarik begitu ya. Nah, mungkin bisa dijabarkan dari BRI MI sendiri melihat segmen-segmen yang cukup menarik secara segmentasi ya untuk investor atau pelaku pasar ini apa saja begitu dari di tengah berbagai sentimen dan juga kondisi yang ada baik dari domestik dan juga global saat ini? Ya, misalnya memang kita sih melihat secara umum ya, sebagai investor, sebagai pengelola portofolio, di setiap kondisi pasti ada sektor atau segmen yang win gitu ya. Tidak semua gloomy. Nah, seperti sekarang kita lihat dari sektor mining gitu ya, sektor-sektor yang terkait dengan konsumsi masyarakat, ini kan memperlihatkan pertumbuhan yang cukup strong. Nah, itu akan tercermin kok dari mutual fund yang memiliki underlying efek-efek tersebut. Kemudian juga kalau misalnya masih belum terlalu secure, biasanya pengen pilih yang di underlying cukup defensif efek itu ya pasti kita siapkan. Kalau nasabah atau investor mempelajari satu-satu emiten kan mungkin takes time ya. Maka disitulah peran manajer investasinya untuk menyampaikan seluruh hasil researchnya, analisanya, terkait misalnya bonds mana yang misalnya kalau short durations isinya apa aja, kalau corporate bond yang mana saja yang dipilih, transparan terhadap ratingan. Transparansi itu sangat dijaga di industri mutual fund atau reksadana ini. Jadi untuk segmen yang masih bertumbuh, segmen retail sudah pasti. Nasabah ini saat ini atau investor ini saat ini adalah orang-orang yang sedang mencari solusi return ya, dengan tren perbankan yang cukup berlimpah ya dengan dana, tentu tidak memicu lagi persaingan atau lomba-lomba cari dana dengan menawarkan bunga-bunga special rate atau program-program hadiah atau apapun, sehingga tapi mungkin untuk perbankannya it's a good story, cuman tetap saja investor kan bulanannya dia akan butuh ya return yang paling tidak sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Dia bisa mencari solusinya itu di produk-produk pasar modal. Salah satunya ya reksadana tentunya. Tetapi untuk itu kan kita harus memulai dengan edukasinya. Artinya paling tidak dijelaskan lah isi dari reksadana yang mereka akan pilih itu apa. Bisa aja misalnya isinya semuanya government bond juga kok. Tapi kenapa mesti beli di reksadana? Karena bisa beli government bond like everyday gitu. Karena memang beli reksadana kan like everyday, tidak berdasarkan masa penawaran misalnya seperti itu. Jadi ada value added yang kita bisa sampaikan sehingga klien retail, klien institusi yang misalnya operasional perusahaan biasanya dibiayai dari simpanannya mungkin bisa tetap mendapatkan solusi di sini, karena dia bisa dari bonds yang menjadi underlying ini, dia bisa mendapatkan return yang lebih optimal untuk operasional perusahaannya. Oke. Dan ini kan juga diperlukan mungkin komunikasi, edukasi juga begitu kepada nasabah begitu agar bisa mengenal produk-produk lain, apalagi juga tadi mungkin manajemen investasi juga ikut diuntungkan begitu ya dengan sentimen banjirnya likuiditas di perbankan begitu ya, karena tadi efeknya juga mungkin kepada demand, masyarakat juga mulai melihat opsi-opsi lain begitu untuk produk-produk investasi. Nah, sejauh ini mungkin apa yang bisa dilakukan oleh BRI MI ya tentunya untuk bisa mungkin mengedukasi terus memberikan informasi ya kepada para nasabah akan produk-produk yang dimiliki oleh BRI MI. Saya sih percaya bahwa literasi edukasi terhadap produk pasar modal dan khususnya prinsip-prinsip investasi itu adalah sebuah pilar yang harus kita perkuat untuk membangun market yang sustainable atau berkelanjutan. Nah, di BRI MI sendiri memang itu adalah salah satu fokus yang menjadi strategic inisiatif dari perusahaan. Dan kita tidak bekerja sendiri, kita menguatkannya dengan kolaborasi
Dengan siapa kolaborasinya? Pasti dengan partner-partner strategis kita ya. Partner-partner strategis kita adalah agen pemasar perbankan dengan RM-RM-nya yang juga certified gitu ya, juga apart digital, fintech yang menjadi partner strategis juga, dengan materi-materi atau konten-konten yang mereka sampaikan ke masyarakat dan isinya full dengan edukasi dari yang basic, dari tentang market maupun tentang yang pemahaman-pemahaman yang cukup advance ya. Selain itu juga kami sebagai bagian dari industri, tentu ada asosiasi yang melingkupi manajer investasi di Indonesia ini sangat didukung oleh regulator, dalam hal ini OJK, SRO gitu ya, untuk juga sama-sama melakukan kegiatan literasi di keuangan, di bidang keuangan, financial inclusion ini. Dan kita juga sudah menyusun berbagai strategic inisiatif atau rencana-rencana ke depan terkait kegiatan-kegiatan melakukan literasi sehingga menciptakan inklusi, dan tentunya harus diiringi dengan masif campaign ya, sehingga kadang-kadang kan jump ya, meloncat gitu dari deposan menjadi tiba-tiba investor produk investasi yang mungkin kita tidak tahu siapa itu atau terlalu advance. Jadi reksadana mutual fund kadang-kadang terlalu skip, padahal itu adalah wadah membesarkan industri ini, artinya membesarkan industri yang menjadi underlying-nya. Ya, kalau efek pasti industri saham pasti akan kita belanja banyak, AUM-nya naik, belanja kita akan semakin banyak di industri di equity atau di saham-saham. Kalau masyarakatnya masih suka dengan bonds, corporate bond, government bond, kita akan bisa serap melalui wadahnya ini, reksadana. Dan deposito atau cash portion dari mutual fund ini pasti akan kita tempatkan juga di perbankan ini. Jadi sebenarnya dari masyarakat ini akan kembali kepada para pelaku di pasar modal maupun di pasar uang. Jadi saya sih ngelihat edukasi literasi dari reksadananya bisa menjadi pendorong ke dalam industri dari underlying-nya. Oke, baik Bu Tina, menarik sekali diskusi kita siang hari ini, namun kita terbatas dengan waktu. Terima kasih selaku Direktur Utama PT BRI Manajemen Investasi Bu Tina Melina telah berbagi insight-nya siang hari ini dalam segmen Money Talks CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda, sampai bertemu kembali Bu Tina. Sampai bertemu, terima kasih.